Oke, selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 11 ya. Ini pertemuan yang keempat ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang cara membuat isomer ya. Isomer dari senyawa alkana, lalu isomer dari senyawa alkena, dan terakhir isomer dari senyawa alkuna. Nah, untuk sebelumnya coba lihat dulu buku paketnya ya. Buku paketnya yang ini ya, ini udah sama ya, sama seperti yang kalian pakai untuk kelas 11 IPA ya. Coba dibuka bukunya halaman 19. Nah, di situ ada judulnya isomeran pada alkana. Tuh. Nah, sebelum kita bahas tentang senyawa-senyawa ini bentuk dari isomer, kita harus tahu dulu isomer itu apa. Jadi isomer itu adalah perubahannya atau senyawa di mana mempunyai rumus struktur yang beda tapi mempunyai rumus molekul yang sama gitu ya. Aku ulangi, jadi yang dimaksud dengan isomer senyawa hidrokarbon itu adalah di mana mempunyai rumus molekul atau disingkat RM yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda gitu ya. Jadi kata kunci dari isomer itu ada dua ya. Jadi mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda gitu. Nah, di isomer sendiri ada bermacam-macam ya. Ada isomer rangka, ada isomer posisi ya. Nah, kita pelajari pertama ini kan kita pelajari tentang isomeran pada alkana ya. Isomeran pada alkana yang dimana pada senyawa alkana hanya terdapat isomer rangka gitu. Kenapa hanya terdapat isomer rangka? Karena pada senyawa alkana hanya mempunyai ikatan tunggal ya, mempunyai ikatan tunggal, ikatan antar karbonnya ikatan tunggal yang dipakai gitu ya. Nah, ini sudah Bapak gambarkan sebenarnya sebelumnya. Jadi ini Bapak kasih contoh isomer dari senyawa alkana bernama butana dengan rumus molekulnya C4H10 ya, C4H10 gitu. Ini akan Bapak terangkan pelan-pelan, tolong disimak baik-baik ya. Jadi ini contoh yang pertama, senyawa isomer rangka dari senyawa butana ya. Jadi tolong simak baik-baik, jangan dilongkap-longkap ya, karena Bapak untuk seterusnya nanti akan hanya memberikan contoh, sisanya kalianlah yang berlatih gitu ya. Oke, untuk contoh pertama ini, nah di sini ada 3 pembagian, yaitu rumus struktur, nama senyawa, dan rumus molekul atau singkatannya RM. Nah, di sini gambarnya ini adalah rantai karbon yang pertama ini. Ini adalah rantai karbon butana ya, C4H10 gitu ya. Jadi kalian harus tahu cara membuat rantai karbonnya dulu. Rantai karbon dari yang paling sederhana tadi yang kemarin kita bahas apa? Yang paling sederhana itu metana CH4 sampai ke C10. Ya, C10 itu namanya dekana, C10H22 ya. Ini senyawa yang pertama, kita buat isomernya. Kenapa butana duluan kira-kira ya? Sebelumnya itu kalian coba
sebelum menjawab itu kita belajar dulu ya. Jadi di sini ada rumus struktur dari butana. Nama senyawa N butana atau normal ya. Singkatan dari N ini normal butana. Rumus molekulnya C4H10. Nah, untuk membuat isomer, langkah pertama apa di situ di buku kalian? Mula-mula tentukan rantai karbon terpanjang tanpa cabang. Ya. Oke. Yang kedua, satu atom C dikurangi untuk membentuk satu cabang metil. Satu atom C. Jadi misalkan tadi di sini ada berapa C-nya? Ada 4. Dikurangi untuk membentuk satu atom karbon, dikurangi untuk membentuk satu cabang metil. Nah, di sini coba ini penomorannya. Misalnya dari kiri ya, 1 2 3 4. Nah, satu karbon ini salah satunya dipakai ya untuk membentuk cabang ya. Ini 1 2 3 ya. Jadi karbon yang keempat ini bawa pakai di sini ya. Karbon keempat dikurangi ya, dikurangi dari rantai karbon terpanjangnya untuk membentuk cabang metil. Ini metilnya. Oke. Ini metilnya. Nah, metil dipindahkan, usahakan mendapat nomor terkecil dari ujung rantai. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau dari kiri mendapatkan nomor 2. Ya, nomor 2. Kalau di kanan dapat nomor 2 juga. Ya. Jadi ini namanya adalah 2 ya. 2 ini dari mana? 2 ini didapat dari metil yang terhubung di karbon nomor 2 ya. 2 metil propana dari mana? Rantai karbon terpanjangnya ini. Ya. Ini kan propana, prop itu 3 ya, 3 karbon ya. 2 metil propana. Tuh ya. 2 metil propana. Nah, ini dari butana hanya didapatkan satu isomer ya, hanya didapatkan satu isomer, yaitu namanya 2 metil propana. Ini rumus strukturnya. Jadi dalam senyawa butana hanya ada satu isomer rangka ya. Bapak ingatkan, di dalam butana, senyawa butana hanya terdapat satu isomer rangka, yaitu 2 metil propana ya. Dan di sini rumus molekuler sama-sama C4H10. Oke. Jadi tujuannya adalah bagaimana kalian bisa memahami cara membuat isomer dan berapa banyak isomer yang dapat dibuat dari senyawa alkana gitu ya. Oke, ini akan Bapak hapus. Akan Bapak kasih contoh lagi soal nomor 2, yaitu isomer rangka senyawa pentana. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Ini masih tentang isomer senyawa alkana. Contoh yang kedua itu senyawa pentana. Pentana itu memiliki rumus molekul C5H12. Oke. Nah, ini rumus strukturnya. Ini nama senyawanya, ini rumus molekulnya. Jadi rumus struktur pentana itu C5H12. 1 2 3 4 5, C-nya 5, H-nya 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 3 12 kan. Yes. C5H12. Nama senyawanya N-pentana, normal pentana C5H12. Nah, di sini kita buat isomer yang pertama. Nah, isomer yang pertama tadi, cara membuat isomer gimana? Kita mengurangi satu atom karbonnya ya. Kalau tadi di sini 5 dikurangi 1 jadi 4 ya. 4 dibuat 4 karbon. Nah, satunya lagi jadi apa? Jadi cabang
ya. Coba lihat di sini ya, 1 2 3 4 ya. Ini juga tadi 1 2 3 4 5. Nah, karbon yang nomor 5 kemana? Di sini dia menjadi cabang di karbon yang paling terdekat dengan ujung ya, harus terdekat dengan ujung. Ini penomorannya salah atau benar? Kira-kira salah. Kenapa salah? Karena metil ini harus mendapat nomor sekecil mungkin dari ujung cabang. Kalau dari sini, Bapak kan nulisnya tadi kan 1 2 3 4. Salah. Seharusnya penomoran dari sebelah kanan. 1 2 3 4. Gitu ya. Tuh. 1 2 3 4. Nah, itu karbon nomor 5-nya jadi metil ya. Di sini ingat ya. Ini ada cabangnya di sini nih. Ikatan tunggalnya ya. Ikatan tunggalnya terhubung di C nomor 2, karbon nomor 2. Ya. Terdekat dengan ujung rantai karbon, terdekat ini. Kalau dari sini kan hitungannya tadi 1 2 3, kalau dari kanan 2 kan. Jadi penomorannya benar seperti ini dan namanya adalah 2 metil. Kalau C-nya 4 namanya butana ya. Jadi ingat, ini rantai induknya, nama cabang, nomor cabang. Ya. Ini adalah apa tadi? Rantai induknya, nama cabang, nomor cabang. Ya. Kalau di WA itu Bapak sering bilang ini terus nama rantai induk, nama cabang, nomor cabang, tapi nggak ada yang paham gitu. Padahal udah Bapak ulang-ulangi gitu ya. Coba kalian benar-benar kalau tidak tahu coba tanyakan ya, karena nanti akan semakin, bukan Bapak nakut-nakutin, jadi semakin susah ya. Ini isomer yang paling sederhana gitu. Jadi tolong benar-benar diperhatikan, jangan cuma kalau, makanya Bapak masukin YouTube biar apa? Biar bisa diulang-ulang, di replay. Ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang terpotong lihat di komentar gitu ya. Oke, lanjut. Ini udah ya, contoh ini adalah yang nomor 2 ini adalah isomer pertama dari pentana ya. Isomer pertama dari pentana namanya apa? 2 metil butana. Oke, sekarang kita masuk ke isomer keduanya. Isomer keduanya kita putuskan lagi karbonnya lagi, satu karbonnya lagi. Jadi tadi 4, jadi tinggal dikurang 1 jadi 3. Yang di sini jadi rantai induknya jadi ada 3. Kalau tadi kan 4 ya, dikurang 1, 4 kurang 1 berapa? 3. Jadi 3 rantai induknya. Nah, sekarang kita taruh metilnya di mana? Metilnya kita taruh terdekat dengan ujung rantai. Itu ya. Jangan di ujung rantainya kita buat cabang, itu bukan cabang namanya. Cabang itu berada di pertengahan. Ya, pertengahan. Tidak ada di ujung cabang. Jadi cabang itu ada di pertengahan rantai induknya. Itu ya. Nah, ini kita buat penomorannya 1 2 3. Itu ya. 4 atau karbon nomor 4 atau karbon nomor 5. Nah, di sini ada gugus apa di sini? Ini apa? CH3 adalah gugus cabang metil. Nah, di sini ada 2 gugus cabang metil. Kalau 2 namanya dimetil. Berarti kan nama cabangnya nih langsung udah tahu nih. Nama cabangnya udah tahu dimetil. Ya. Lalu rantai induknya kalau C-nya 3 namanya apa? Propana. Ini rantai induk, udah nama cabang dimetil, tinggal nomornya. Terhubung di nomor berapa? Nomor 2. Sama-sama di nomor 2 kan? Berarti kita langsung gabungkan 2,2 strip dimetil propana. Nah, jadi isomer yang kedua dari pentana 2,2 dimetil propana. Oke.
Ya lihat ya. Jadi di sini, nah kalian lihat perbandingannya. Di sini rumus strukturnya aja yang berbeda, sedangkan rumus molekul tetap sama, C5H12. Ya enggak? Yang pertama tadi pentana C5H12, 2 metil butana C5H12, 2,2 dimetil propana C5H12. Kalau kalian lihat, coba hitung ya. Misalkan ini yang isomer nomor 2. C-nya 1 2 3 4 5. H-nya 12 kan? 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. Pas. Itu. Ya. Di sini di karbon tengah ini tidak ada H. Kenapa kira-kira? Karena sudah punya 4 ikatan, ya enggak? Gitu loh, ya. Jangan ada yang salah. Gitu ya. Oke. Nanti ini contoh soalnya hanya 2 ya yang Bapak berikan, butana dan pentana untuk alkana. Selanjutnya akan Bapak beri contoh keisomeran pada alkena. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lanjutkan keisomeran pada alkena ya. Isomeran pada alkena. Nah, di alkena ya, khusus pada alkena dan alkuna ya, isomeran itu tidak hanya isomer rangka, tapi ada 3, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Nah, nanti yang kita bahas hanya pada isomer rangka dan posisi untuk alkena. Nah, sini Bapak contohkan senyawanya itu adalah butena. Butena itu memiliki rumus molekul C4H8. Ya. Ini ada pembagian kolomnya, rumus struktur, nama senyawa, rumus molekul ya. RM itu ingat ya, rumus molekul. Oke, lanjut. Ini kita buat dulu struktur dari butena. Butena itu kan C4H8 ya. C4H8. Nah, di sini nama senyawa yang pertama adalah 1 butena. Nah, untuk ya seperti yang kita review aja dulu ya. Jadi untuk penamaan ya, kemarin alkena juga sudah Bapak bilang bahwa untuk alkena itu prioritas nomor 2 adalah posisi ikatan rangkap. Baru yang ketiga cabang terdekat dengan ujung rantai karbon. Ya, itu lebih prioritas ikatan rangkapnya dibandingkan cabang terdekatnya. Itu posisi nomor 2. Nah, di sini senyawanya ini adalah 1 butena. 1 ini didapat dari ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1. Ya. Kenapa bilang nomor 1? Karena ikatan rangkap 2 harus mendapatkan nomor terkecil. Nomor terkecil ya. Kalau kalian perhatikan, kalau dari kanan 1 2 3 4. Kalau dari kanan mendapat nomor 4. Kalau dari kiri mendapat nomor 1 ya. Maka penomoran dimulai dari kiri. 1 2 3 4. Nah, di sini lihat ikatan rangkap berada di antara karbon nomor 1 dan nomor 2. Nah, ikatan rangkap 2 harus mendapat nomor terkecil ya, berarti terhubung di karbon nomor 1. Makanya namanya 1 butena. Itu ya. Nah, sekarang kita akan buat isomernya. Nah, di sini di nomor 2 ini Bapak memberi contoh isomer posisi. Apa ini maksud isomer posisi? Isomer posisi adalah di mana ikatan rangkapnya itu berpindah posisi. Ya, tapi tetap mendapatkan nomor terkecil. Gitu ya, tetap mendapatkan nomor terkecil. Misalkan tadi ikatan rangkap 2-nya di nomor 1, sekarang pindah ke sini ke tengah-tengah ya. Tinggal tengah-tengah, kalau penomoran dari kiri dapat nomor 2, dari kanan juga dapat nomor 2. Jadi sama aja ya.
Sekarang Bapak tulis dari nomor yang tulis penomoran dari kiri 1 2 3 4. Nah, ini namanya adalah 2 butena. Ya. Kalau ada yang bertanya, "Pak, ada nggak 3 butena? Misalkan ikatan rangkapnya taruh sini gitu." Ya kalau dari sini ikatan rangkap duanya sini ditaruh jadinya 1 butena. Penomoran dari kanan. Gitu ya. Jadi maksimal di butena ini isomer posisi ada di C nomor 2, 2 butena. Jadi isomer posisi untuk butena hanya 1, yaitu 2 butena. Ya, sekarang isomer rangka. Isomer rangkanya kita lihat di sini. Nah, di sini Bapak tetap megang isomer rangka itu tadi apa? Memotong ya. Memotong 1 atom karbon. Ya, kalau tadi 4 butena itu kan C-nya 4. Kalau dikurangin 1 sisa 3 kan C-nya. Nah, inilah rantai induknya. Sisanya satunya lagi jadi cabang. Itu ya. Nah, ikatan rangkap 2 harus dapat nomor terkecil, berarti penomoran dari kiri kan? 1 2 3. Oke. Namanya adalah, jadi harus nomor dulu, nama cabang 2 metil ya, karena metilnya terhubung di C nomor 2, 2 metil. 1 itu didapat dari ikatan rangkap 2-nya terhubung di C nomor 1 butena. 1 butena. Butena itu adalah rantai induk. Ya. Oke, maaf Bapak. Ini tadi C-nya 3 ya, bukan butena ya. Namanya adalah propena. Beralat ya. Ini namanya propena. Di bawah aja propena. Oke, jadi untuk isomer rangkanya namanya 2 metil 1 propena. Ya, 2 metil 1 propena namanya ya. Kalian jangan anggap ini di atas bawah, ini satu kesatuan ya, 2 metil 1 propena gitu ya. Ini karena nggak muat aja ini. 2 metil 1 propena ya, 2 metil 1 propena. Propena itu C-nya 3. 1 2 3 untuk ikatan rantai induknya. Ya. Tapi rumus molekulnya tetap sama, C4H8 ya. Jadi di butena ini mendapatkan 1 isomer baru, yaitu isomer apa? Isomer posisi. Isomer posisi itu hanya perpindahan ikatan rangkapnya aja ya. Jadi mendapatkan 1 isomer lagi. Kalau tadi di alkana senyawa butana C4H10 dia hanya 1 isomer, kalau di butena dia mendapatkan 2 isomer. Ya, 1 isomer posisi dan 1 lagi isomer rangka. Oke, kita lanjut ke contoh untuk isomer rangka dan posisi pada senyawa pentena. Oke, ini untuk contoh yang terakhir ya, isomer alkena senyawa pentena ya. Pentena rumus molekulnya C5H10. Kalian perhatikan di sini rumus strukturnya ya, ini C5 hanya berapa? 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10 ya. C5H10. Nama senyumnya 1 pentena. Ya, 1 pentena, 1 itu didapat dari ikatan rangkap 2 yang di posisi terdekat dengan ujung cabang. Posisi nomor 1 pentena. Nah, di sini isomer yang Bapak berikan contohnya yaitu isomer posisi dari pentena, yaitu 2 pentena ya, 2 pentena. Oke ya, 2 pentena. Karena apa? Karena di sini dia mendapat ikatan rangkap ini di posisi karbon terhubung di karbon nomor 2 gitu ya. Itu untuk isomer posisinya hanya 1 ya, 2 pentena. Oke.
lanjut ya. Kenapa tidak ada 3 pentena? Kalau misalkan ikatan rangkapnya di sini, otomatis yang terdekat dari kanan kan 1 2, jadi tetap aja 2 pentena, makanya tidak ada 3 pentena ya. Maksimal isomer posisi untuk pentena 2 pentena, hanya 1 isomer posisinya. Sekarang kita lanjut ke isomer rangka ya. Isomer rangka, coba kalian perhatikan di sini isomer rangkanya ya. Isomer rangka dari 1 butena ada 2 di sini, yaitu 2 metil ya, 2 metil 1 butena ya. Jadi kita harus cari dulu rantai induknya kan butena gitu ya. Didapat dari mana? Tadi kan karbonnya kan tadi pentena kan C-nya 5 dikurang 1 jadinya 4 gitu ya. Nah, C4 namanya butena. Ini ikatan rangkap ikatan apa? Rantai induknya ya, rantai induknya C-nya 4. Itu ya. C-nya 4 but namanya ya. Awalan suku katanya 1 butena. Itu rantai induknya. Lalu nama cabangnya metil ya, nama cabangnya metil. Ini metilnya terhubung di C nomor 2, dihitung dari kiri 1 2 3 4. Oke, nggak ada lagi yang tanya ya soal penomoran itu prioritas. Kalau untuk alkena, posisi ikatan rangkap harus terdekat dengan ujung rantai karbon. Nah, di sini yang paling terdekat di sebelah kiri itu ya. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi bahwa rantai karbon itu tidak harus lurus, bisa saja belok, yang penting kalian harus cari dapat rantai karbon terpanjangnya ya. Oke, ini isomer rangkanya. Oke, isomer rangka. Lanjut isomer rangka berikutnya yaitu 3 metil 1 butena ya. 3 metil berarti 3 metil 1 butena, berarti satunya di posisi nomor yang ini ya, sebelah kiri juga sama 1 2 3 4 ya. Kita lihat dulu di sini ikatan rangkap 2-nya di posisi nomor 1 butena. 3 metil didapat dari metilnya ini terhubung di C nomor 3 ini ya. Metil ini terhubung di C nomor 3 ini ya. Makanya namanya 3 metil 1 butena gitu ya. 3 metil 1 butena. Oke, jadi ulangi lagi bahwa untuk penamaan dimulai dari nomor cabang, nama posisi rantai ikatan rangkap ya, posisi ikatan rangkap, baru rantai induknya apa gitu ya. Ada satu lagi sebenarnya namanya 2 metil 2 butena ya. Kalian coba cari rumus strukturnya apa ya. Oke, nah ini semuanya ini ada 5 ya. Kalau di sini Bapak contohkan ada 4, semua memiliki rumus molekul yang sama yaitu C5H10 gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanya lagi, coba kalian baca-baca bukunya, jangan malas ya, dibaca bukunya ya. Ini penting sekali ya, bukan hanya untuk IPA, lintas minat juga tolong dipelajari lagi. Bapak nggak mengharapkan kalian mau like atau apa gitu, yang penting kalian tonton ini ya, diulangi lagi, replay lagi, kalian pahami lagi, baca lagi buku-bukunya ya. Oke, sekian untuk kalkuna Bapak tidak lanjutkan karena waktunya sudah habis ya. Oke, mungkin Bapak akhiri. Oke, selamat malam semua. Oh iya, Bapak Ralat ya, selamat pagi. Oke, Bapak Ralat selamat pagi. Oke.